Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Melia Miftahul Ilmiah, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN, untuk berbagi tentang perpajakan di Indonesia. Pajak itu buat apa sih? Nah, sebelum kita menilik pajak itu buat apa, kita harus tahu dong, apa sih pengertian dari pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung untuk keperluan negara, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi pajak itu memang bersifat wajib, memaksa, tidak mendapat imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang teman-teman ini. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa taxation without law is robbery, yang artinya perpajakan, pajak tanpa hukum atau undang-undang itu adalah perampokan, teman-teman. Jadi petinggi negara kita ini memang luar biasa, sudah membuat aturan pajak tentang bagaimana kita memenuhi kewajiban perpajakan kita, seperti apa sistemnya dan sebagainya, telah ada di undang-undang perpajakan. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, kita juga harus tahu nih apa aja jenis pajak di Indonesia. Nah, jenis pajak di Indonesia ini berdasarkan instansi pemungut ada dua, teman-teman. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada pajak pertambahan nilai atau PPN, ada pajak penghasilan atau PPH, ada PPNBM, Bea Matrai, dan PBB. Pajak bumi bangunan, perhutanan, perkebunan, dan perikanan. Lalu pajak daerah ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada pajak daerah provinsi dan juga ada pajak daerah kabupaten. Nah, di pajak provinsi ini, teman-teman, aku langsung jelasin aja ya. Ada banyak banget pajak-pajaknya. Jadi provinsi dan kabupaten ini ada pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lagi. Setelah kita tahu nih apa aja jenis-jenis pajak, pengertiannya seperti apa, ada satu hal lagi yang sangat penting yang harus teman-teman ketahui, bahwa 80% penerimaan negara itu berasal dari pajak. Wow, 80% loh teman-teman. Bayangkan APBN kita itu targetnya setiap tahun naik sekitar 1.800 triliun hingga 2.000 triliun. 80%-nya itu dari pajak, teman-teman, penerimaannya. Kita bisa lihat nih di APBN 2019 ada 1.500 triliun atau sekitar 86% itu penerimaan dari pajak. Jadi dari 2.000 target itu 1.500 itu dari pajak. Luar biasa ya, teman-teman. Nah, setelah kita tahu betapa krusialnya 80%, teman-teman, kita harus tahu manfaatnya, ya nggak? Jadi manfaat pajak ini saya ambil 4. Yang pertama, itu membantu jalannya roda pemerintahan. Bayangkan teman-teman, jika tidak ada pajak, maka pemerintah tidak bisa melaksanakan belanja negara, belanja daerah, tidak bisa mendistribusikan dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk kemakmuran kita. Tidak bisa. Jadi, apakah kita akan mengutang? Nah, tentu saja itu akan menjadi beban kita di kemudian hari. Belum lagi ada bunga-bunganya. Nah, yang kedua, manfaat membayar pajak itu adalah mengatasi ketimpangan sosial. Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk belanja daerah. Seperti kita lihat nih, teman-teman, di Papua, betapa jelas ketimpangannya daripada fasilitas yang ada di Jawa. Oleh karena itu, dengan membayar pajak, kita turut mengatasi ketimpangan sosial. Ada alokasi untuk pendidikan, ada alokasi untuk kesehatan, jadi bisa untuk pembangunan di Papua. Seluruh Indonesia kita dapat merasakan fasilitas yang memadai, teman-teman. Nah,
Yang ketiga, lalu ada keamanan. Dengan kita membayar pajak, kita turut menjaga keamanan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Karena gaji tentara itu berasal dari APBN, dan tank kita, pesawat tempur kita itu semua dari APBN. Lalu yang keempat, kita turut membantu melunasi utang pada pihak luar negeri, teman-teman. Lalu setelah kita tahu manfaatnya, bagaimana kondisi di lapangan? Seperti apa tantangan dari perpajakan di Indonesia ini? Yang pertama, tantangan yang kita hadapi adalah penerimaan pajak yang dituntut untuk meningkat karena pengeluaran APBN itu kan setiap tahun meningkat, sedangkan yang melaksanakan kewajiban perpajakannya itu hanya sedikit. Dari 45 juta orang yang berpotensi untuk membayar pajak, itu hanya 25 juta yang terdaftar dan 10 juta yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, teman-teman. Sungguh sangat miris ya realitas seperti ini, padahal pajak ini sangat penting, sangat krusial dalam postur APBN Indonesia. Lalu yang terakhir, banyak sekali masyarakat yang belum sadar, yang enggan membayar pajak karena merasa bahwa kontribusinya ini tuh mendapat balas jasa yang tidak langsung gitu, kayak tidak terasa, tidak kasat mata seperti itu. Padahal seperti yang teman-teman tahu, pajak menyumbang penerimaan negara dialokasikan untuk pengeluaran negara untuk kemakmuran kita. Siapa lagi kalau bukan kita, teman-teman? Seperti itu. Lalu setelah kita tahu bagaimana tantangannya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman siap? Are you ready to be a taxpayer? Semoga teman-teman siap ya, karena kalau bukan kita siapa lagi, ya enggak? Saya mau menekankan di sini bahwa ketika teman-teman punya penghasilan, bukan berarti teman-teman akan dipajaki, akan langsung dipajaki, karena ada penghasilan tidak kena pajak. Jadi yang dikenakan pajak itu hanya atas penghasilan yang di atas penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini sebesar 54 juta bagi orang pribadi. Jadi misalnya teman-teman satu bulan penghasilannya 1 juta dikali 12 itu 12 juta, maka 12 juta itu di bawah PTKP tidak dikenakan pajak penghasilan. Seperti itu, teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kayak penghasilanku langsung dipotong pajak. Oh tidak, tenang saja. Tapi kita harus sadar ya bahwa kita harus melaksanakan kewajiban perpajakan kita, karena pajak kita untuk kita. Setuju? Setuju dong. Nah teman-teman, setelah kita melihat manfaat, betapa krusialnya pajak, bagaimana tantangan kita ke depan, semoga yang saya sampaikan tadi bisa menggugah semangat kita, bisa menggugah kesadaran dalam hati kita untuk sadar bahwa pajak ini untuk kita, dari kita. Setuju? Setuju dong. Oke. Kemudian mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.